Halo guys, berjumpa lagi dengan saya. Sudah lama saya tidak post video di channel saya, tapi kali ini saya berniat untuk kembali upload video karena ada tema yang untuk saya sangat menarik. Dimana video kali ini temanya adalah Q&A. Saya akan bertanya jawab dengan teman saya, seorang wanita. Siapa dia akan dia kenalkan diri nanti setelah video ini. Yang mana tema ini tentang percintaannya, dimana hubungan mereka yang sudah berlangsung selama 9 tahun harus diakhiri tanpa dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Apa alasannya akan dijelaskan di video kali ini. Mudah-mudahan video ini dengan sharingnya ini teman-teman yang menonton merasa terinspirasi dan bisa menimba pelajaran tentang kisah percintaan mereka. So, mari kita saksikan. Let's check it out. Saya ada di Desa Talawaan di Walter Gold. Diminta mendampingi teman-teman mahasiswa MK FKM Santa Teresia Unsrat. Dan kebetulan saya tadi pagi tidak sengaja berkenalan dengan cewek di sebelah saya. Dan perkenalannya itu seru sekali. Dan mungkin dia akan ceritakan sedikit bagaimana kalian bisa berkenalan dan kita akan tahu lebih lanjut apa yang menjadi pembahasan kita sesuai dengan judul video ini, ya. Oke. Nama lengkap siapa? Oke, perkenalkan ya. Secara apa? Mau secara detail atau Secara biasa? detail, nama lengkap. Nama lengkap Triksi Cecilia Waro, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Sudah sarjana, kemudian kerja di mana? Kemarin di Puskesmas, tapi sekarang udah resign, udah mau fokus ke bisnis. Wow, jadi mau fokus ke bisnis, guys. Oke, Triksi bisa ceritakan tadi pagi kenapa datang kemari begitu? Datang tadi soalnya guys, tadi kita masih tidur, Triksi datang dan buat kejutan buat kita. Mungkin nanti ada rekamannya kalau masih ada ya. Tapi nggak ada nggak apa-apa. Mungkin bisa dilihat di story, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke, Triksi bisa memberitahu kepada kita kenapa tadi pagi datang ke sini dan buat apa tadi pagi begitu? Jadi ceritanya gini, mungkin kenapa ya? Kan aku ini sebagai ketua KMK dulu, menjabat sebagai ketua keempat. Tapi kenapa di saat rekoleksi saya tidak diundang? Tiba-tiba saya melihat Instagram dan saya langsung emosi. Memutuskan datang. Saya memutuskan untuk datang. Perasaanku nggak enak dan ternyata ada yang disembunyikan dan saya sudah mendapatkan jawabannya di sini. Kemudian Itu datang. dan saya datang dengan marah-marah ke panitia dan itu mereka masih tidur. Pagi-pagi buta. Baru udah jam 6. Oh, jam 6. Biasa kita kalau panitia itu jam 5 udah bangun olahraga. Tapi waktu ini itu masih tidur ya. malas. Maksud saya kayaknya masih tidur. Dan saya ngambek ngambek-ngambeknya mungkin bertemu di aula dan sharing. Kemarin aku keliru masalah tentang kekhawatiranku selama ini dan Tuhan yang mengantarkan saya ke tempat ini karena memang rumahku di sini perlu topangan dari keluarga aku, yaitu keluarga mahasiswa Katolik ini, karena aku punya prinsip hidup itu aku tetap orang Katolik sejati. Oke guys, jadi tadi Triksi merasa seperti ada panggilan begitu, kemudian dia datang ke sini. Saya juga baru kenal Triksi pagi ini. Syukur akhirnya karena pertemuan tidak disengaja itu kita akan mendengarkan cerita yang sangat menarik dari Triksi. Jadi Triksi akan men-sharingkan dengan sangat terbuka. Mohon teman-teman nanti ketika menonton video ini seterusnya lebih dengan positif dan mungkin bisa memberikan komentar di bawah ya. Jangan supaya nangis ya guys. Kita bisa berkaca dari pengalaman Triksi. Jadi Triksi datang dengan problem yang begitu banyak, tapi syukur sekali dia bisa terbuka dan akhirnya mari kita dengarkan secara langsung apa yang dia alami dan problem apa yang dia maksudkan tadi sampai akhirnya dia seperti mau datang untuk ketemu kembali dengan teman-teman keluarga mahasiswanya di sini. Langsung saja kita beri kesempatan kepada Triksi untuk men-sharingkan pengalaman. Bisa ceritakan? Oke, jadi guys, ya mungkin jangan bawa baper ya, karena banyak teman-temanku itu jadi panutan hubunganku sama mantanku, karena kita jadian tahun 2011.
Tahun 2011 sampai sekarang itu kira-kira 9 tahun nih. Ya, setahun. Kan 2020. Awal jadian kita berdua, kita PDKT dari bulan Februari. Itu sebelum aku 17 tahun. Aku ingat. 17 tahun. Berarti masih sebelum masuk kuliah. Masih SMA. Dan akhirnya nggak sengaja ketemu di waktu yang pas kayaknya. Mungkin dua-dua jomblo, dan memang aku orangnya nggak mau pacaran kalau lagi ada status hubungan. Jadi aku mau melakukan hubungan yang serius sama seseorang kalau dua-duanya jomblo, nggak mau jadi orang ketiga. Prinsipnya aku seperti itu. Terus temanku kan bilang ada mau kasih kenal sama seseorang. Terus aku bilang it's okay, kasih kenal karena memang aku ini orangnya tomboy. Waktu SMA tomboy. Memang dari sampai sekarang tomboy. Oh ya. Aku memang mungkin kelihatan cewek-cewek, tapi styleku nggak kayak gini. Sesuai tempat. Aku hobinya roller main sepatu roda. Aku nggak mau cewek yang malas, santai. Jadi, aku tipe pekerja keras. Workaholic gitu. Aku orangnya nggak gengsi. Aku kalau ke pasar nggak malu. Jadi idaman sekali guys ini ya. Kayaknya rugi nih yang melepaskan. Oke, Ya, lanjut. mungkin. Ke pacar Dan yang putus itu baru. kita ketemu di Mantos. Lupa tanggal berapa. Itu kenapa sampai ketemu, ada ya? Temanku. Kenalan di mana? Oh, diperkenalkan sama teman tadi ya. Akhirnya kan kita ketemu janjian di Mantos. Dan sebelum janjian aku udah bilang ke dia, oke, 1 bulan Jo, orang jadian. Aku ngapain mau. Dan akhirnya seiring waktu temanku selalu iseng kalau di komen bilang kok 1 bulan, tapi so anniversary ke 9 tahun, iya kan? Jadi seiring waktu iseng-iseng ternyata udah 9 tahun, ya kan? Dan mungkin perjalanan cinta kami memang bikin orang-orang berpikir enak. Jadi pertemuan dari Mantos itu akhirnya jadian juga di Mantos. Belum. Atau belum? Dia kena di mana Susah, dia tanya ungkapan perasaan itu kapan? Tanggal romantis lah. Tanggal 14 Februari. Jadi pas Hari Valentine. Valentine. Di mana kira-kira itu? Pas tahun itu juga, tahun yang sama atau beda? Oh iya. Terus? Dan seiring waktu kita udah mulai cerita, dan ternyata dia memutuskan untuk ambil kuliah di luar. Dan dia balik lagi ke sini. Ke Manado? Ke Manado. Dan kita berdua 9 tahun ini nggak pernah putus. Mungkin kalau ngambek 1 hari selesai. Aku melihat dia sosok yang bertanggung jawab. Nggak pernah ada pikiranku untuk membandingkan dia sama cowok lain. Oh, ini. Karena memang aku nggak mau membandingkan, karena tiap orang punya berkat yang berbeda. Jadi waktu itu sudah niatnya mau serius begitu, makanya. Jadi sudah yakin. Katanya kan pulang dari LDR itu akan langsung menikah. Dan ini sudah 9 tahun belum menikah. Ada apa dalam hal ini? Padahal hubungan sudah berjalan cukup lama. Berjalan cukup lama. 9 tahun jalin hubungan cukup lama. Kemudian berarti nyaman sekali kan, sudah saling mengerti, saling memahami. Nah, terus saya dengar bahwa dia tinggal bersama dengan Trixie kan di rumah. Kira-kira bagaimana sampai dia bisa tinggal? Mulainya seperti apa begitu? Saking seriusnya ini kan sampai akhirnya memutuskan untuk tinggal sama-sama di rumah. Sebenarnya sih aku nggak mau, ya kan? Di sini saya akan membuat kesaksian, bukan berarti untuk aib, tapi karena memang orang yang gagal itu berasal dari tompe kelemahan, bukan menunjukkan tompe kelebihan. Dan banyak orang itu tidak percaya, dan kita pun juga tidak percaya sampai mengalami hal itu. Tapi aku dilahirkan dengan keluarga yang broken home, tapi aku nggak malu, malah menjadi motivasi ke aku. Karena kenapa keluarga aku ke broken home? Pasti ada banyak faktor, bukan hanya karena orang ketiga, tapi secara finansial mungkin laki-laki tidak bertanggung jawab. Laki-laki tidak bertanggung jawab ini siapa? Ayahku. Ayah, oke. Seorang sosok, seorang superhero yang sudah tidak menjadi patokan keluarga. Iya, kepala keluarga. Jadi ya. siapa yang jadi kepala keluarga waktu itu? Mamaku. By the way, Trixie punya berapa bersaudara? 3. Trixie anaknya? 2. Anak pertama sudah menikah? Sudah menikah. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Aku perempuan sendiri. sendiri. Ya, sama dengan keluarga saya berarti kami 3 perempuan 1 orang tengah.
kemudian bagaimana sampai dia tinggal di rumah begitu? Ceritanya seperti apa kira-kira? Dan entah kenapa tahun 2018 di bulan Oktober, setelah mantanku ulang tahun. Jadi ulang tahun si pacarnya ini, kemudian 25 tahun aku belikan ini. Memang kita berdua saling belikan ini, belikan itu, saling melengkapi. Tapi kenapa aku pikir semuanya aku. Jadi pikiranku, kenapa aku lebih di atas daripada dia ya. Tapi tidak pernah jelek-jelekan dia di muka keluarga aku. Dan seiringnya waktu kita punya target untuk menikah, tapi tanpa beban orang tua. Target udah punya rumah walaupun sederhana. Dan ternyata Tuhan selalu menjawab doa orang berdua, punya rumah. Tapi itu kan kalau belum menikah itu rumahku, aku yang usaha sendiri untuk beli. Tapi selalu aku bilang semua dia untuk menutupi kekurangannya. Setiap kali apa yang menjadi kekurangannya aku selalu menutupi di depan keluargaku. Dan seiring waktu 5 tahun aku pun belum kebelet karena memang berpikir belum dewasa. Karena memang melihat cerita keluargaku yang kayak mana, ya mungkin masih ragu untuk yang broken, jadi buat Trixie ragu untuk menjalin hubungan yang serius dengan si pacar ini. Bukan ragu atau apa, mungkin belum menjadi istri yang baik dan melihat dia belum jadi suami yang bertanggung jawab. Terus seiringnya waktu dia udah kerja berusaha, tapi di tanda kutip dia itu nggak bisa bertahan di satu tempat, nggak mau dari bawah. Ini maksudnya dia tinggal di rumah pas selesai ulang tahun? Belum. Setelah ulang tahun ada di mana ada rasa cemas yang nggak tahu, kayak rupa ada orang ikut dari belakang. Terus aku cerita sama pastorku, aku lagi takut. Pastor bilang kalau takut resign dari kantor, jangan lari. Tapi kenapa cuma 1 kali itu aku ke pastor. Dan seiring sejalannya waktu, kekhawatiranku mulai ada. Entah kenapa, nggak tahu apa yang aku rasain waktu itu. Mungkin depresi karena banyak beban, tapi sebenarnya enggak depresi karena rencanaku itu untuk membahayakan omakku, opa, sama mamaku dan adekku. Dan ternyata pacarku bisa jadi beban buat aku, bukan untuk menghidupi keluargaku. Dan disitulah aku berpikir semuanya aku yang beliin ini. Dan aku kayak depresi, kayak kepikiran, nggak tahu depresi atau apa. Sampai memang di situ di saat aku sakit terus selalu kalau sama dia, dia bilang aku tuh belum lupain masa lalu keluargaku, amarahku ini. Tapi semuanya udah selesai. Tapi yang masalahku sekarang adalah kamu, dan aku nggak bisa ngomong ke kamu. Tapi aku berusaha untuk menutupinya dengan coba untuk usaha biar passionnya ke situ atau apa. Tapi semuanya aku yang bikin, semua aku yang kerjain, aku yang menutupi kekurangannya. Tapi dia nggak membantu sebagai seorang lelaki yang melindungi aku. Aku orangnya romantis, setia. Setiap kali anniversary aku upload, dia upload. Tapi dia nggak pernah mengupload story Instagram. Jadi kayak tidak dianggap begitu maksudnya. Mungkin kayak aku yang jadi cinta mati sama dia. Jadi kelihatan kamu yang ngejar. Iya. Terus di saat 2018 itu bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 5 bulan ternyata aku sakit. Memang sehat, itu normal. Tapi kayak dibikin aku sakit, seolah-olah aku udah nggak tidur 2 minggu. Tanpa sadar diri sendiri aku melukai. Itu karena stres atau apa? Nggak tahu, itu ada dorongan bahwa aku nggak harus melukai diri sendiri. Tapi ada alasan. Aku selalu ngomong pacarku, nggak mau sama pacarku. Jadi sulit begitu akhirnya dilampiaskan di tangan. Karena mungkin sulit untuk melepaskan sampai ingin melukai diri biar bisa mungkin mengakhiri. Tapi ya nggak tahu kenapa bisa berlanjut sampai sekian tahun dan nggak kayak ada ujungnya untuk hubungan kita.
Aku ingat aku sembuh itu tanggal 6 Februari. Aku menangis waktu umurku 25 tahun. Aku hanya nggak ada apa-apa, hanya tiduran di rumah. Nggak ada yang kasih selamat ulang tahun. Dan itu merasa sama kayak nggak ada arti. Waktu itu pacar sudah tinggal di rumah sama-sama? Iya, banyak orang yang simpati. Dari segi medis udah dibuat. Terus dari segi hal-hal yang nggak mungkin kita percaya. Datanglah orang-orang pendoa atau kita yang datangi, tapi dia bilang aku nggak apa-apa, ke ibu ini, ke ini, ada yang datang ke rumah, tapi nanti datang ke rumah katanya ada yang guna-guna. Nggak percaya. Memang nggak percaya karena kita punya iman. Nggak percaya juga karena saking percayanya sama pacar tuh? Iya. Gitu. Dan ternyata seiring waktu, karena kita mungkin kuat iman, kita melawan itu yang kita takutkan. Karena kita setiap kali tidur nggak nyaman, selalu dijaga, ganti-gantian tiap orang. Setelah sama teman-temanku, teman baikku dari Palu juga datang. Teman baikku yang pulang kantor selalu dia datang, tapi di saat pacarku setelah jagain aku, dia tidur, aku berusaha untuk melakukan bunuh diri. Ini mungkin 3-4 kali aku iris tanganku, aku pernah minum obat, untung nggak overdosis. Di 5 bulan itu aku bergumul sama Tuhan. Itu tahun 2018? 18. Berasa sama lama sekali. Itu sama pacar berarti sudah 7 tahun? Iya, 7 tahun. Dan sebenarnya kenapa aku depresi, aku minta janjinya untuk menikah. Untuk menikahi kamu? Sebelum aku sakit,